Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 535 Huang Fu Haoyue. Hampir saja. Melihat semuanya kembali seperti semula, Chu Feng tidak dapat menahan napas lega karena penguasa makam kaisar tampaknya bukan orang yang haus darah. Dia tidak memilih untuk membunuh Chu Feng dan yang lainnya, dan sebaliknya, memutuskan untuk memberi mereka jalan hidup. Dan selama dia mengingat kejadian mengerikan tadi, Chu Feng merasa seperti bertahan hidup setelah bencana. Jika seorang kaisar saja sudah sekuat itu, seberapa mengerikankah seorang kaisar bela diri? Chu Feng benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan sejati seorang kaisar bela diri. Mungkin sebagian dunia akan dihancurkan olehnya. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti bahaya makam kaisar. Bahkan dengan pria misterius yang membuka jalan, dia tidak dapat melewatinya, jadi tidak perlu menyebutkan dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa harta karun di dalam makam kaisar benar-benar tidak mudah diperoleh. Gelombang. Namun, saat Chu Feng merasa bahayanya sudah hilang, pria misterius itu memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, menghadap ke atas dan meraung. Selain itu, saat dia meraung, dia berkata dengan keras, "Dari mana aku? Dari mana aku? Dari mana aku?" Suaranya sangat keras, seperti suara guntur yang bergemuruh dan meledak bersamaan. Pada saat yang sama, bekas luka berwarna merah di sekujur tubuhnya menjadi sangat terang. Namun nadanya dipenuhi ketakutan, dan sangat jelas dia ketakutan. Dia ketakutan oleh kaisar yang perkasa, dan ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Gelombang. Dari mana aku berasal? Dari mana aku berasal? Raungan lelaki misterius itu semakin keras, dan juga semakin menakutkan. Dia bahkan mulai memukul kepalanya sendiri, merobek rambutnya sendiri, dan tidak peduli seberapa keras Chu Feng berteriak, dia tidak memperhatikan. Ini tidak bagus. Perubahan yang dialami pria misterius itu membuat Chu Feng merasa gelisah karena dia merasa pria misterius itu benar-benar tampak seperti orang gila, seperti kerasukan. Jika terus seperti itu, dia akan mati. Kamu berasal dari wilayah Laut Timur, namamu adalah Huang Fu Haoyue, dan kamu adalah putra suci ke-42 gereja surga terbakar. Namun saat Chu Feng sudah kehabisan cara dan tidak tahu harus berbuat apa, lelaki tua berpakaian hitam yang terkurung dalam formasi pengikat 4 simbol itu tiba-tiba berbicara. Dan setelah mendengar perkataan lelaki tua berpakaian hitam itu, ekspresi lelaki misterius itu berubah, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, wilayah Laut Timur. Huang Fu Haoyue, gereja surga yang terbakar, putra suci ke-42. Pada saat itu juga, bukan hanya wajah pria misterius itu yang berubah, dalam sekejap saja, lebih dari 100 ekspresi muncul. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Asteris desir. Tiba-tiba, pria misterius itu melompat dan terbang ke arah asal mereka. Namun, dia tidak berhenti di depan Chu Feng lagi. Kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Chu Feng hanya merasakan hembusan angin kencang yang bertiup melewatinya, dan saat dia melihatnya, pria itu menghilang di kejauhan. Sialan. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras. Pria misterius itu benar-benar meninggalkan dirinya sendiri dan melarikan diri sendirian. Jika dia bisa menemukannya di masa depan, maka itu bagus, tetapi jika dia tidak bisa, itu berarti dia kehilangan Antek Martial King. Saat ini, dia kembali menyendiri. Mimpinya untuk membawa Antek Raja bela diri ke wilayah Laut Timur jelas akan hancur begitu saja. Namun, Chu Feng tidak terlalu putus asa karenanya. Sebaliknya, sedikit kegembiraan tersembunyi muncul di matanya, lalu dia bergerak, dan terbang ke formasi pengikat 4 simbol tempat lelaki tua berpakaian hitam itu berada. Sebab, barusan, sejak lelaki tua itu mengetahui nama dan asal lelaki itu, jelaslah ia mengenali lelaki misterius itu. Dan karena lelaki tua berpakaian hitam itu mengenal lelaki misterius itu, apakah dia juga akan mengenal ayahnya sendiri dan mengetahui latar belakangnya? Tidak peduli apakah dia tahu atau tidak, Chu Feng harus bertanya sekali. Pada saat itu, awalnya dia ingin turun, tetapi dia mendapati bahwa ada lapisan tekanan di sekitar formasi pengikat 4 simbol, dan dengan kekuatannya, dia tidak mampu turun ke bagian yang lebih dalam. Jadi, dia hanya bisa tetap di udara dan bertanya kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, "Senior, apakah kamu mengenali lelaki itu?" "Tentu saja aku mengenalinya. Satu-satunya putra suci dalam sejarah gereja surga terbakar yang melampaui Paus sebelum mewarisi posisi Paus. Huang Fu Haoyue. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Namun, bocah nakal, bagaimana kau bisa berhubungan dengannya?" Melihat penampilannya, pikirannya tampak kacau, tetapi sebelumnya, dia tampak mendengarkan kata-katamu dengan saksama. "Apa sebenarnya hubungan kalian?" Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dan bertanya.
Namun pada saat yang sama, sepasang mata tuanya yang seperti rubah menatap tajam ke arah Chu Feng, seakan-akan mencoba melihat kebohongan Chu Feng yang akan dilakukannya. Chu Feng tidak dekat dengan lelaki tua itu, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahunya hubungan antara dia dan lelaki misterius itu. Jadi, dia berpura-pura tersenyum pahit. Sejujurnya, sebelum aku bertemu dengannya, aku benar-benar tidak tahu dia sekuat itu karena dia saat itu tidak memiliki aura kultivasi bela diri, dan merupakan orang biasa. Saya melihat dia dipukuli orang-orang di jalan, dan melihat dia menyedihkan, saya memberinya sejumlah uang dan makanan. Namun siapa sangka dia memilih untuk hanya memakan makanannya dan tidak mengambil uangnya. Lebih jauh, dia terus mengikuti saya. Saya takut dia akan diganggu orang lain lagi, jadi saya menjaganya di dekat saya. Itu terus berlanjut sampai suatu hari, saya bertemu musuh yang kuat dan hampir kehilangan nyawa, tetapi pada saat semuanya tergantung pada seutas benang, dia tiba-tiba menghadap ke langit dan meraung, langsung membunuh musuh saya. Namun, kultivasinya terlihat sepenuhnya dan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Melihat dia begitu kuat, aku ingin meminjam kekuatannya untuk membuka makam kaisar ini, tetapi aku sama sekali tidak mengerti identitasnya. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengungkapkan lebih banyak kepadaku. Hehe, dasar bocah, keberuntunganmu memang tidak buruk, tapi sayangnya, kau tidak bisa melewati pintu kaisar itu. Adapun harta karun lainnya di luar pintu kaisar, semuanya telah kuambil ke sakuku. Perjalananmu ini. Hehe, ini benar-benar yang disebut, menimba air dengan keranjang bambu, tidak mendapatkan apa-apa, dan kalah di 2 tingkat. Orang tua berpakaian hitam itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng, dan tersenyum puas, seolah-olah sedang menggoda Chu Feng. Senior, jika kamu merasa tidak nyaman, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Di masa depan, ketika aku pergi ke wilayah Laut Timur, aku secara alami akan mengetahui segalanya. Adapun untuk benar-benar tidak mendapatkan apa-apa dengan datang ke tempat ini, itu mungkin tidak begitu. Melihat itu, Chu Feng tidak lagi bertanya lebih dalam dan mengarahkan pandangannya ke arah area di depan formasi pengikat 4 simbol. Di tempat itu, ada sebuah kolam. Air di kolam itu berkilauan samar-samar, dan sangat aneh dan istimewa. Setelah Chu Feng sampai di atas kolam, tanpa berkata apa-apa, dia melompat dan menyerbu masuk. Tak lama kemudian, dia membuka mulutnya dan mulai menelan air kolam dengan liar. Bocah, apa yang kau lakukan? Kau tidak ingin hidupmu berakhir. Aku hanya tidak menceritakan hal-hal tentang Huang Fu Hauiwei kepadamu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Berhenti minum, cepat ke atas. Aku akan memberitahumu, oke? Melihat tindakan Chu Feng, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah drastis dan tidak sedikit pun merasa takut karena yang ada di dalam kolam itu bukanlah air biasa, melainkan saripati pembentukan roh yang selama ini dianggap sebagai bahan terlarang. Esensi pembentukan roh mengandung kekuatan yang dahsyat, dan jika seseorang menyentuhnya, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Namun jika dikonsumsi secara langsung, itu sama saja dengan bunuh diri.